Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Semoga mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat dan tentunya kita berharap selalu sehat seterusnya. Begitu pula keluarga-keluarga kita dan teman-teman kita ya yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan di masa pandemi ini. Mari kita awali perkuliahan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mahasiswa semua yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penelitian ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya review tentang metodologi penelitian berkaitan dengan bagaimana membuat judul, ya, bagaimana membuat latar belakang, membuat rumusan masalah, membuat tujuan penelitian ya, membuat literatur review, membuat metodologi penelitian yang isinya menentukan jenis data ya, menentukan instrumen metode pengumpulan data dan bagaimana cara menganalisis dan menginterpretasikan data. Pada kesempatan hari ini kita langsung detail bagaimana kita memilih jenis penelitian. Pada pagi hari ini kita akan melakukan penelitian eksperimen. Teman-teman mahasiswa semua yang saya banggakan, kita mengetahui ya saat ini dalam kondisi COVID-19 ya, pasti teman-teman tidak asing ya, mahasiswa tidak asing, banyak berita tentang ya, uji coba dan eksperimen terkait dengan vaksin gitu ya. Yang paling santer saat ini di Indonesia itu adalah vaksin Nusantara. Dalam berita beberapa media menyebutkan ya menggunakan sel dendritik ya yang dikembangkan di Amerika. Tapi di tanah air sendiri banyak penentangan. Berita tersebut ya berarti secara ilmiah ya masuk ke dalam eksperimen dia. Ya, bagaimana menguji sel dendritik tentang keefektifan dan efikasi terkait dengan tingkat kesembuhan. Gitu. Nah, dalam perkembangannya ya di berita tersebut ya banyak penolakan gitu ya. Bahkan salah satu penggagasnya ya Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan ya silahkan menjawab ya, silahkan menyampaikan pendapat dalam tataran jurnal ilmiah begitu. Artinya ketika mengembangkan sebuah obat ya, dalam hal itu vaksin, karena tahapannya berdasarkan cara ilmiah, maka harus juga dilakukan kalau ada orang yang menentang dan tidak puas ya, disampaikan dalam bentuk jurnal. Nah, secara tak langsung ya berita tersebut ya mengingatkan kita pada posisi saat ini ya, kita sebagai pendidik kita nantinya akan melakukan penelitian. Nah, di bidang pendidikan juga tidak lepas dari penelitian eksperimen. Kita akan mengkaji lebih jauh apa itu yang dimaksud penelitian eksperimen. Saya minta tolong mahasiswa sekalian menyiapkan buku dan alat tulisnya ya, mencatat hal-hal penting supaya nanti ketika ada hal yang kurang paham dicatat terlebih dahulu dan ditanyakan nanti sesi berikutnya. Nah, apa sih yang dimaksud penelitian eksperimen? Dari definisinya, penelitian eksperimen adalah cara untuk menetapkan penyebab dan dampak di antara variabel.
Dari definisi sederhana ini, mahasiswa sekalian dapat menandai hal penting ya, bahwa penelitian eksperimen itu pasti ada penyebab, dampak di antara variabel. Nah, penelitian eksperimen berarti minimal terdiri dari 2 variabel ya. Variabelnya apa ya? Variabel dependent dan independent. Nah, di penjelasan berikutnya, variabel yang menjadi treatment atau penyebab ya itu disebut independent ya, penyebab. Sedangkan dependent adalah dampak dari variabel independent. Kalau kita membaca berbagai jenis jurnal, dari judulnya kita dapat mengetahui ya, ini jenis penelitiannya apa. Nah, yang paling umum jenis penelitian eksperimen biasanya judulnya diawali dengan pengaruh cara belajar siswa terhadap prestasi siswa di sekolah, misal seperti itu. Itu adalah eksperimen. Atau ya bagaimana dampak uji coba media pembelajaran terhadap semangat belajar. Biasanya seperti itu judul-judul yang jenis penelitiannya termasuk jenis penelitian eksperimen. Dari karakteristiknya ya, variabel independen ini bisa dimanipulasi oleh peneliti. Apa maksudnya dimanipulasi? Maksudnya dimanipulasi di sini bisa ditentukan bebas oleh peneliti ya, karena independen ini yang menjadi treatment jadi bebas. Misal belum ada penelitian yang menguji anak hiperaktif ya terhadap kefokusan belajar. Saya mengatakan variabel independennya semisal anak hiperaktif. Nah, boleh-boleh saja ya, walaupun belum ada penelitian sebelumnya. Tetapi pasti ada beberapa penelitian, entah itu korelasi, survei yang mengatakan anak variabel itu sulit fokus, misal demikian, itu tak masalah. Karakteristik yang kedua, minimal 2 variabel yang memuat independen dan dependen. Jadi tak bisa hanya satu variabel saja hanya diteliti ya. Nah, jadi sesederhananya eksperimen ini yang paling sederhana memuat 2 variabel. Berikutnya, nah ini ada penjelasan lebih spesifik lagi ya. Manipulasi ini peneliti bebas menentukan variabel independen seperti yang telah saya jelaskan tadi ya, yang akan diterapkan dalam penelitiannya. Tidak kalah pentingnya yakni di dalam penelitian eksperimen yakni ada yang namanya randomisasi. Apa yang dimaksud randomisasi? Yakni proses randomisasi atau pengacakan ya subjek penelitian. Maka setiap subjek penelitian ya atau setiap partisipan penelitian memiliki kesempatan untuk ditempatkan dan dipilih menjadi sampel. Nah, pada penjelasan sebelumnya saya mengatakan bahwa penelitian eksperimen itu minimal untuk mencapai dapat dihitung dalam rumus statistik penelitian, khususnya eksperimen, itu minimal harus memuat 15 partisipan atau 15 subjek penelitian. Gitu. Jadi, misal saya ingin meneliti dengan jenis penelitian eksperimen di kelas 4 ya. Ya, minimal di kelas 4 ini harus ada 30 siswa. Jika kurang dari 30 siswa maka belum memenuhi standar minimal penghitungan statistik untuk penelitian eksperimen. Jadi kelas kontrol dan kelas eksperimen minimal 15 partisipan atau subjek penelitian. Itu merupakan standar yang dikemukakan oleh Creswell ya dalam bukunya. Nah, desain penelitian eksperimen ini ada banyak sekali ya. Yang pertama yakni one shot case study. Nah, ini paling sederhana. Nah, kelas eksperimen ini X ya, kelas kontrol
ini 0 gitu ya. X ini treatmentnya, sedangkan 0 ini adalah observation atau dependent variable. Kalau ini sudah dependent berarti ini otomatis independent variable. Yang ini bebas ditentukan oleh si peneliti. Desain yang kedua yakni one group pretest post-test design. Nah, ini lebih lengkap lagi daripada one shot case tadi ya. Ada pretest, ada post-test. Jadi sebelum dikasih treatment, ya setiap kelas baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen ini dikasih pretest, dan setelah selesai eksperimen dikasih post-test. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, untuk melaksanakan penelitian eksperimen ya tidak lupa harus kita kendalikan ya faktor-faktor yang menjadi bias penelitian. Misal nih, saya mengadakan di kelas treatment ya, saya katakan kelas A misalnya 4A, itu saya namakan kelas treatment. Saya laksanakan pembelajaran kelas 7. Saya laksanakan pembelajaran pada pukul 7, mohon maaf, pada pukul 7. Maka di kelas 4B sebagai kelas kontrol juga harus dilaksanakan pada pukul 7. Itu untuk menghindari bias-bias. Kalau semisal tipe gurunya di kelas treatment menggunakan guru yang humoris ya, berarti di kelas eksperimen juga harus menggunakan guru yang humoris. Jadi sama lah. Itu untuk menghindari bias. Tidak kalah pentingnya ya, kita pun harus mengetahui ya, baik treatment yang kita pilih itu harus seimbang. Misal nih, di kelas treatment saya gunakan media audiovisual. Maka di kelas kontrol juga harus menggunakan audiovisual. Supaya kita mengetahui dampak yang signifikan. Kalau kelas treatment kita audiovisual, kelas kontrol ternyata berbeda, tidak menggunakan audiovisual atau audio saja atau visual saja, ya itu enggak seimbang. Nah, itu biasnya berarti semakin tinggi. Misal yang satu menggunakan LKS berbasis saintifik ya. Nah, maka di kelas kontrol juga harus menggunakan LKS yang telah digunakan oleh sekolah. Nah, saya mengatakan variabel independennya itu adalah LKS berbasis pendekatan saintifik tadi gitu. Yang ketiga, desain yang ketiga yakni static group ya, comparison design. Ya, ini ada treatment, ya, kemudian variabel dependennya, variabel dependennya ini ada 2. Gitu. Hanya saja ini di sini tidak ada pretest dan post-test ya. Yang keempat yakni static group pretest post-test design. Kalau sebelumnya tak ada pretest post-test ya, di grup pretest post-test design ini ada pretest dan post-test. Begitu. Selanjutnya masing-masing jenis desain tadi ternyata juga ada 2 jenis yang umum ya dalam penelitian pendidikan. Yakni ada true eksperimen dan quasi eksperimen. Ada yang mengatakan true eksperimen adalah eksperimen yang lengkap ya, yang memenuhi standar minimal begitu. Walaupun di quasi eksperimen juga memenuhi standar, tetapi untuk mencapai hasil yang baik ya, beberapa ahli mengatakan memilih yang true eksperimen. Desain true eksperimen yang pertama yakni randomized post-test only control group design. Ini saya namakan treatment group, control group ya. Yang atas treatment group, yang bawah control group. Kelas kontrol dan kelas treatment. R ini adalah randomisasi ya. Jadi diacak kemudian diperoleh kelas eksperimen ya. Diacak kemudian memperoleh kelas kontrol gitu. Dan kemudian dilakukan post test. 0 ini adalah post test. Yang kedua yakni randomized pretest post test control group design ya. Sama ya, diacak terlebih dahulu kemudian dikasih pretest ya, kelas eksperimen maupun kelas kontrol ya.
Kemudian setelah selesai dilaksanakan post test. Jadi untuk mengetahui perbedaan nilai. Yang ketiga ya, randomized Solomon for group design. Nah, ini lebih paralel lagi ya. Ya, ini ada ada 4 kelas ya. Masing-masing grup treatmentnya ada 2. Sama ya, harus diacak terlebih dahulu ya, dirandomisasi, di treatment dan grup ya dikasih pretest post test. Yang kelas berikutnya tidak dikasih pretest, tetapi di akhir ada post test. Gitu. Ini untuk mengetahui perbedaan masing-masing kelas. Ada juga jenis yang lainnya ya, yakni eksperimen with matching ya, ini dengan mencocokkan ya. Yang pertama yakni randomized post test only group design ya, using match subject. Ini menggunakan ya pengacaan dengan menggabungkan begitu ya. Sebenarnya hampir sama di sini, hanya saja di sini satu grup atau kelompok yang sama diacak kemudian dipisah gitu. Dengan kemudian tidak diberikan pretest, langsung di eksperimen, di kelas eksperimen, kelas kontrol dengan pengujian yang lainnya, kemudian di akhir dikasih post test. MR ini adalah with matching ya, maksudnya ya, matching randomisasi. Yang berikutnya yakni randomized pretest post test group design ya, using match subject. Sama ya, hanya saja perbedaan di awal tidak dikasih pretest, yang kedua di sini dikasih post test. Nah, ini yang saya namakan tadi ya. Berikutnya yakni quasi eksperimen. Quasi eksperimen, apa sih yang dimaksud quasi eksperimen? Quasi eksperimen ini ya menyerupai ya, maksudnya adalah menyerupai penelitian yang sebenarnya. Nah, hanya saja di sini biasanya menggunakan satu kelas gitu. Misal nih, saya mau melakukan penelitian di kelas 3, di situ hanya kelas 20 saja. Misal tadi saya gunakan ya untuk kelas eksperimen dan kontrolnya saya ambil 15. Jadi separuhnya di situ. Begitu. Kemudian di kelas eksperimen juga begitu ya. Menggunakan kelas yang sama gitu, tidak dipisah. Kalau true eksperimen itu dipisah gitu. Nah, di awal ini ada kelas treatment ya, ada kelas kontrol. Kemudian dilakukan eksperimennya ya, eksperimen langsung tanpa post test. Berikutnya yakni ya the matching only pretest post test group control design. Ini ada pretestnya. Kalau di awal tadi tak ada pretest, kalau di jenis kedua di sini ada pretest. 0 ini adalah pretest. Yang berikutnya adalah treatment ya, control balance design. Ini grupnya ada 3. Ada 3. Ini eksperimen 1, eksperimen 2, dan eksperimen 3. Masing-masing dikasih pretest dan post test begitu ya. Begitu. Misal nih, saya ingin meneliti ya kelas 2, kebetulan ada 3 kelas. Saya jadikan di situ menggunakan treatment balance design. Maka masing-masing kelas ya saya asumsikan sudah diacak ya, sudah dirandomisasi. Langsung saja diberikan post test. Kemudian dikasih treatment post test gitu. Kemudian hasilnya dibandingkan. Yang berikutnya yakni ya time series design. Ya, ini paralel ya, paralel. Yakni masing-masing kelompok itu disejajarkan. Jadi untuk mengetahui keefektifannya tidak membandingkan kelompok eksperimen gitu ya. Langsung ini kelas eksperimen langsung ya. Kontrolnya ya ini perbedaan di masing-masing kelas nantinya. Nah, makanya di sini ada 01, 02, 03 ini disejajarkan. Kemudian dikasih treatment, kemudian dampaknya bagaimana?
06, 07, 08. Ini adalah time series design. Berikutnya ya, ini ada factorial design ya. Namanya factorial. Ini 4 sama tadi ya, seperti paralel tadi. Ya, hanya saja di sini masing-masing ya ada pretestnya. Pretest. Dirandomisasi semua ya, sama. Kemudian dikasih pretest, ya, dikasih treatment dan kontrol, treatment dan kontrol ya. Nah, kemudian berikutnya dikasih apa ini, post test gitu untuk mengetahui dampak dari penelitiannya. Kemudian dibandingkan bagaimana apa itu treatment yang ingin kita gunakan dalam variabel independen tadi. Nah, demikian untuk materi hari ini. Berikutnya adalah sesi diskusi. Saya persilakan jika teman-teman memiliki pertanyaan. Saya ingin nanya. Silakan Mas Wahid. Mungkin pertanyaan saya sebetulnya Ustaz, terkait dengan berbagai jenis-jenis desain dari penelitian eksperimen itu, apakah ada eh, apa ya, keakurasian atau yang paling akurat gitu dari desain itu gitu, yang macam-macam desain itu Ustaz. Jadi eh, desain ini gitu udah terbukti keakurasiannya gitu Ustaz. Kira-kira yang mana Ustaz? Oke, baik. Terima kasih Mas Wahid. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk keakurasian yang tinggi, saya harus menggunakan jenis eksperimen yang mana ya. Sebenarnya untuk desainnya Mas Wahid ya, untuk desainnya itu yang mengetahui keakurasian dan tidaknya itu bergantung si peneliti. Mengapa demikian? Karena peneliti bebas mengontrol ya faktor-faktor bias lainnya. Semakin dikendalikan faktor biasnya, maka semakin akurasinya semakin tinggi. Begitu. Jadi bebas si peneliti mau pilih yang mana, karena prinsip penelitian adalah sesuai kemampuan peneliti. Jika peneliti mampu melaksanakan, ya itu bagus ya. Nah, tapi yang paling sering digunakan ya untuk tataran di mahasiswa, yang itu bisa digunakan untuk apa ini, menyelesaikan skripsi, itu biasanya ya true eksperimen, tetapi desain yang kedua. Apa ini? Yakni ya randomized pretest post test control group design. Yakni minimal ada grup treatment, ada grup kontrol ya gitu. Masing-masing diacak ya, dirandomisasi, kemudian dikasih pretest post test. Kemudian kelas treatment dikasih treatment, kelas kontrol kemudian juga dikasih treatment untuk kelas kontrol, kemudian diberi post test. Itu standar minimal ya untuk mencapai hasil penelitian eksperimen yang baik. Gitu. Jadi untuk mencapai keampuhan dan keakurasian ini tidak ditentukan jadi dari desain penelitian yang dipilih, tetapi dari bagaimana si peneliti ya mengatur penelitiannya supaya itu menjadi ampuh ya dan lebih presisi begitu ya, dengan mengendalikan faktor-faktor bias tadi seperti yang saya contohkan tadi. Misal yakni memperlakukan itu sama persis gitu, sehingga hasilnya itu tidak tidak terlalu kesenjangannya terlalu tinggi begitu ya. Yang satu diajar mulai pukul 7, yang satu diajar mulai pukul 9. Nah, ini berbeda ya, faktor situasi, kondisi. Yang satu hasilnya baik pukul 7 karena masih pagi, udaranya masih segar, yang pukul 9 sudah mulai panas ya. Siswanya kipas-kipas. Nah, makanya si peneliti harus detail melihat faktor-faktor bias tersebut gitu. Gitu Mas Wahid, ada lagi? Gini Ustaz, dari semua desain itu, apakah itu sesuai dengan konteks apa yang kita teliti Ustaz? Misalnya kan
desain sebanyak itu disediakan, otomatis itu kan digunakan sebagai peneliti biar penelitian kita itu sesuai dengan konteksnya. Misalnya kita neliti tentang ini, kita ngambil desain ini gitu. Penelitian ini kita ngambil desain ini gitu kan. Nah kan dari tadi kan Ustadz itu hanya menjelaskan tentang macam-macam desainnya, terus kemudian menjelaskan desain ini seperti apa gitu, tidak menjelaskan tentang kegunaan dari desain itu sendiri itu pada penelitian apa gitu Ustadz. Oke, baik. Untuk semua jenis desain itu semua bidang hampir memenuhi, Mas Wahid. Saya tadi mengkonteskan itu di penelitian pendidikan, tidaknya di penelitian pendidikannya. Apakah itu bisa digunakan dalam penelitian apa itu kesehatan? Sangat bisa. Penelitian ekonomi sangat bisa. Penelitian politik sangat bisa. Penelitian apalagi budaya ya, bisa juga, bisa. Nah, makanya dalam etik penelitian itu kan harus menguasai bidangnya masing-masing. Begitu. Jadi Mas Wakid kalau ingin meneliti kesehatan, ya bukan bidangnya, gitu ya. Walaupun boleh melakukan penelitian, tapi secara kode etik apa itu tidak spesialisasinya, begitu. Gitu Mas Wakid. Baik Ustadz, jelas Ustadz. Berarti Oke, kita itu semua desain itu bisa digunakan semuanya berarti ya Ustadz ya? bisa, Ke bisa semua di bidang. semua bidang Siap bisa. Ustadz. Nah, betul. Terima Semisal kasih di Ustadz. ya, semisal di bidang akuntansi mau menggunakan eksperimen bisa juga, bisa. Jadi tergantung si peneliti dan kemampuan peneliti mampu nggak menggunakan masing-masing desain tersebut. Terima kasih Mas Wakid. Ada lagi yang lainnya? Saya Ustaz, Silakan Mas Alvin. hendak bertanya tentang judul yang misalnya nanti akan kita cari, misal mencari judul penelitian eksperimen. Bagaimana kita tahu bahwa judul tersebut itu tentang penelitian eksperimen? Maksudnya menggunakan kata apa gitu? Oke. Biasanya. Untuk mengetahui apa ini jenis-jenis penelitian ya dari judul penelitian orang lain, itu Mas Alvin. Iya, maksudnya ini dia dianggap sebagai penelitian eksperimen. Oh ini bukan. Oh ini biar bisa membedakan. Ustaz. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya Mas Alvin. Bagaimana cara mengetahui ya artikel ya atau jenis-jenis penelitian ini masuk jenis penelitian eksperimen atau tidak? Yang pertama tadi saya mengatakan bisa dilihat dari judulnya ya. Biasanya diawali oleh pengaruh atau dampak ya. Bagaimana apa ini manfaat dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Tapi juga tidak memungkinkan penelitian eksperimen itu judulnya variatif ya. Karena judul itu kaitannya dengan minat baca orang lain. Dan semakin judulnya menarik, biasanya ya, semakin apa ini keterbacaan dari artikel tersebut semakin tinggi. Karena kalau judulnya biasa-biasa, maka peluang untuk dibaca itu semakin rendah. Biasanya seperti itu. Cara yang paling ampuh yang harus dilakukan oleh Mas Alvin dan teman mahasiswa lainnya, yang pertama yakni memang harus lihat judulnya terlebih dahulu. Apakah sesuai atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita sudah membaca judul, kita memastikan yakin, oh ini masuk eksperimen, oh ini bukan. Ya kita harus masuk ke abstraknya atau ke ringkasannya gitu. Ke abstrak atau ringkasannya. Kita baca di situ. Di abstrak kan sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, pasti di isinya itu ada memuat latar belakang masalah, itu kemudian penyelesaian, kemudian metodologi penelitiannya. Nah, kita bisa baca di kalimat berikutnya yakni pada bagian metodologi penelitiannya. Di situ pasti disebutkan penelitian ini menggunakan eksperimen tipe ya post test apa itu pretest post test control group design misalnya seperti itu. Itu yang kita baca. Kalau kita masih belum yakin di abstraknya, kita lihat di bagian metodologinya, gitu ya. Nah itu. Jadi urutannya adalah judul, abstrak, kemudian di bagian metodologinya. Kita baca di situ. Kalau dia menjelaskan artikel tersebut eksplisit menjelaskan bahwa penelitiannya adalah eksperimen, ya kita yakin dia eksperimen.
Itu Mas Arvin dan teman-teman semua. Ada lagi pertanyaan? Cukup Ustaz, terima kasih. Baik, Saya boleh nanya lagi, Ustaz? boleh Mas Wahid, silakan. Teman-teman yang lainnya juga boleh bertanya ya, Mas Hafid, Mas Idar, Mas Rian, Mas Hatim. Silakan Mas Kalau Hafid, Mas Wahid. kalau 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 dilihat dari bentuknya tadi kan itu penelitian eksperimen itu kan menggunakan apa namanya pretest sama post-test seperti itu. Terus tadi Ustadz menjelaskan kalau misalnya dilihat dari judulnya itu beberapa misalnya pengaruh, manfaat gitu. Kalau saya pernah baca-baca tentang penelitian pendidikan, bentuk judul yang seperti itu atau kayak post-test pretest itu metode penelitian yang digunakan itu biasanya berupa kuantitatif ya, Ustaz. Apakah seperti Oke, itu, Ustaz? oke baik. Memang yang saya bahas sekarang itu adalah jenis penelitian ditinjau dari jenis datanya, yakni data kuantitatif. Betul sekali Mas Wahid. Jadi jika ada penelitian pengaruh dan lain sebagainya, ya misal judul penelitian seperti itu, ya biasanya itu adalah jenis penelitian kuantitatif dengan eksperimen, begitu. Makanya tadi yang paling sederhana dan mudah dilakukan oleh teman-teman supaya cepat lulus, ya pilih yang sesuai kemampuan. Nanti teman-teman pilih yang sesuai kemampuan kalian. Ya. Kalau mampu di eksperimen dengan cara seperti itu, penghitungan dan cepat hasilnya, ya pilih itu, gitu ya. Jangan memilih jenis penelitian yang lain yang itu belum begitu dikuasai. Nah, memang macam-macam penelitian jika ditinjau dari jenis datanya itu secara umum ada dua. Betul sekali yang dikatakan Mas Wahid. Yang pertama yakni penelitian kuantitatif, termasuk di dalamnya apa saja. Yang pertama yakni eksperimen. Yang kedua itu korelasi. Yang ketiga itu survei. Yang keempat itu penelitian apa itu? Kalau tindakan kelas ini masuk juga sebenarnya kuantitatif gitu ya. Dan penelitian dan pengembangan itu biasanya masuk kuantitatif. Karena untuk menguji keefektifan pasti di situ ada uji statistik. Nah, ciri-ciri kuantitatif biasanya dibuktikan dengan jenis datanya berupa angka-angka yang itu butuh diinterpretasikan nanti di metode analisis data. Yang kedua, contoh dari penelitian kualitatif ya, ini dibuktikan dengan deskripsi jenis datanya ya. Sehingga di situ ada coding ya. Coding untuk jenis datanya untuk dianalisis dan diinterpretasi. Gitu. Yang termasuk jenis kualitatif apa saja? Yang pertama yakni penelitian eksploratif. Yang kedua penelitian studi kasus ya. Yang ketiga penelitian grounded theory. Yang keempat ya historical research ya, penelitian sejarah. Itu contoh penelitian kualitatif. Nah, kualitatif yang paling mencolok ya, perlu teman-teman garis bawahi. Kualitatif ini adalah mencari makna ya, namanya kualitatif. Maka adalah atau dari kualitas. Jadi tidak hanya sekedar untuk jenis datanya berupa deskripsi kalimat atau kata-kata saja, tapi lebih dari itu penelitian kualitatif itu merupakan penyempurna dari penelitian kuantitatif. Di mana kalau kita ingin mengetahui fenomena lebih dalam lagi itu tidak bisa diselesaikan dengan penelitian kuantitatif, yakni harus melalui penelitian kualitatif. Misal nih, ada penelitian eksperimen pengaruh prestasi ya terhadap minat belajar. Kalau secara kuantitatif sudah dapat diketahui hitungannya. Tapi kalau si peneliti ingin mengetahui dampak dari pengaruh tersebut ya, misal bagaimana sih ya respon siswa-siswa yang minat belajarnya sangat rendah gitu. Tetapi dia prestasinya tinggi gitu ya. Nah, ini kebalikannya. Ini tidak bisa diselesaikan dengan penelitian kuantitatif. Maka harus diselesaikan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Bisa melalui wawancara yang mendalam ya, sehingga datanya lebih dalam. Sehingga pemaknaan bagaimana si
minat belajarnya itu rendah tapi prestasinya tinggi. Oh, ternyata sudut pandangnya berbeda. Itulah mungkin memunculkan fakta dan penemuan baru gitu. Itu Mas Wahid. Baik, Ustaz. ya. Ini nanya lagi nggak apa-apa, Ustaz? Nanya lagi nggak apa-apa ya. Waktu kurang 3 menit lagi. Sebelum Mas Wahid tanya, ini yang masuk Mas Rian, Mas Yatim, Mas Alvin, Mas Wahid, Mas Hafid, Mas Idal. Berarti kurang 2 ya. Hadi dan Huda. Ada yang tahu Hadi dan Huda kemana hari ini? Saya minta tolong ya Mas Alvin menghubungi Mas Hadi, Mas Hadi menghubungi Mas Huda. Nanti hasilnya disampaikan ke saya. Silakan Mas Wahid, tadi mau bertanya. Saya ini Ustaz, ya pernah melakukan penelitian, bukan pernah sih, melakukan penelitian itu pertama saya itu ke eksperimen Ustaz, yaitu pengaruh gitu. Karena berupa hal yang baru gitu. Terus kemudian setelah itu saya berganti ke pengembangan gitu Ustaz. Nah, pertanyaan saya itu kan di penelitian yang saya lakukan itu ada deskripsi gitu, ada deskripsi dari penelitian tersebut, kemudian ada kayak pretest gitu, ada pretestnya gitu, ada post-testnya gitu. Itu apakah saya nanti metode yang digunakan itu apa ya, kayak campuran kuanti, jadi kualitatif kuantitatif gitu Ustaz. Apakah seperti itu Ustaz? Baik. Saya nggak paham apakah ada metode seperti itu Ustaz. Memang Kuanti gitu Ustaz. kalau Jadi awalnya itu campuran. pengembangan ya, baik. Saya jelaskan ya Mas Wahid, kalau memang awalnya pengembangan, fokusnya pengembangan saja gitu ya. Sehingga tidak perlu dieksperimenkan. Memang yang paling ideal itu dieksperimenkan untuk mengetahui objektivitas dan keakurasian dari penelitian kita. Tetapi untuk jenis pengembangan, saya kira cukup untuk tataran deskripsi itu cukup dengan ya, uji coba terbatas saja gitu ya. Tapi bukan dieksperimenkan. Misal saya sudah membuat media A, saya uji coba di kelas 2, langsung hasilnya bagaimana, langsung dihitung, begitu saja. Itu sederhana seperti itu. Untuk eksperimen yaitu dihitung berikutnya, gitu. Penelitian lanjutan berikutnya. Jadi ada 2 penelitian. Itu Mas Wahid ya. Berarti tetap kualitatif ya Ustaz. Ya, kuantitatif ya. Pengembangan masuk kuantitatif ya. Itu. Masuk kuantitatif. Baik, waktu kita sudah habis. Sudah cukup ya, saya kira sudah cukup. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke saya melalui chat WA ya. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.